Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Hingar-bingar di DPR sejak kemarin karena munculnya atau lahirnya apa yang selama ini diinginkan rakyat tentang demokrasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 yang menyangkut dengan pilkada sampai saat ini tampaknya membuat rakyat geram melihat apa yang dilakukan oleh DPR ini. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah demikian mendapat dukungan besar dari rakyat, tiba-tiba sekarang ini kelihatannya dihadang oleh DPR. Rakyat melihatnya sekarang DPR hendak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan merevisi undang-undang pilkada dengan sangat cepat. Bahkan bisa dikatakan secepat kilat. Dalam waktu hanya hitungannya beberapa jam saja. Revisi undang-undang itu bisa mereka lakukan. Dan malah pagi ini, Kamis 22 Agustus 2024, mereka bisa membawanya ke sidang paripurna DPR. Bayangkan, kapan mereka ini mengkonsultasikannya dengan publik? Kapan? Sahabat BN, sehubungan dengan ini, tampaknya pakar hukum tata negara yang juga mantan Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD SH, menulis surat terbuka di laman Twitternya kepada pimpinan parpol dan anggota DPR. Begini bunyinya. Yang terhormat pimpinan parpol dan para anggota DPR. Putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat undang-undang. Berpolitik dan bersiasat untuk mendapat bagian dalam kekuasaan itu boleh, dan itu memang bagian dari tujuan kita membangun negara merdeka. Tetapi ada prinsip demokrasi dan konstitusi yang mengatur permainan politik. Adalah sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia jika melalui demokrasi prosedural dalam kurung konspirasi dengan menang-menangan jumlah kekuatan hanya dengan koalisi taktis, siapapun merebut kue-kue kekuasaan dengan melanggar konstitusi. Silakan ambil dan bagi-bagi kue kekuasaan. Sesuai konstitusi, Anda berhak melakukan dan mendapatkan itu. Tetapi tetaplah dalam koridor konstitusi agar Indonesia selamat. Berbuatlah, tapi jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Sahabat BN, apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ini sungguh kita rasakan dalam sekali maknanya. Perebutan kue kekuasaan, lakukanlah. Tetapi jangan sampai membabi buta sehingga menyepelekan, menyampingkan koridor hukum yang berlaku. Dalam hal ini mungkin sahabat BN yang penting sekali bagi bangsa ini sekarang adalah rasa malu. Rasa malulah lagi yang perlu ada dalam tubuh setiap warga negara, dalam tubuh setiap tokoh-tokoh kita, dalam tubuh setiap pemimpin kita di negeri ini,
untuk menghalangi kita berbuat semena-mena. Kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan hanya untuk kekuasaan. Sahabat BN, kalaulah upaya menganulir putusan MK ini hanya untuk menyenangkan hati bos, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadikan anak bos gagal maju pilkada, atau takut gagal anak bos jadi pejabat. Kalaulah itu gunanya revisi undang-undang ini dilakukan, gunanya penghadangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini dilakukan, ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan bagi bangsa ini. Dan ini sungguh-sungguh membuat bangsa ini jauh mundur ke belakang berpuluh-puluh tahun di dalam berdemokrasi. Wakil rakyat yang pada hakikatnya adalah mewakili hati nurani rakyat seluruh Indonesia, dan bukan untuk mewakili sekelompok dinasti, bukan untuk mewakili hanya kepentingan bos dan anak bos. Jika itu terpeleset, jadinya tidak lagi mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, maka patut dan wajar agaknya dipertanyakan keberadaan wakil rakyat di Senayan sana. Sahabat BN, tentu saja kalaupun revisi undang-undang pilkada ini terjadi, rakyat tentu tidak boleh putus asa. Langkah tetap ada untuk berjuang menegakkan demokrasi di negeri ini. Dan kita harus yakin undang-undang pilkada yang direvisi ini nanti, yang kalau hanya untuk menganulir putusan MK nomor 60 dan 70 itu, kita rakyat boleh lagi menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang itu. Dan kita tentu berharap Mahkamah Konstitusi tetap teguh pendiriannya untuk menegakkan demokrasi di negeri ini. Apapun tantangan, apapun hambatan, apapun hadangan terhadap Mahkamah Konstitusi, rakyat harus membackup Mahkamah Konstitusi yang telah berpihak kepada rakyat. Tidak lagi seperti dulu, hanya berpihak kepada si paman atau kepentingan keluarga paman. Sahabat BN, saat ini para pengunjuk rasa sedang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI, di depan gedung Mahkamah Konstitusi, dan juga di sejumlah daerah di seluruh Indonesia seperti di Surabaya, di Jogja, dan lain-lain. Sahabat BN, sekali lagi, jika saja DPR tidak mendengar suara rakyat ini, dan kalau memang hanya mementingkan suara bos dan anak bos, tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya bangsa dan negara ini ke depan. Dan kita juga mendengar sekarang ini sidang paripurna DPR RI ditunda karena
konon kabarnya tidak memenuhi quorum. Sahabat BN, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga negeri ini tetap berada di dalam gairah demokrasi yang sesungguhnya yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa